Silakan Indah untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bu Mufid absen dulu ya, anak. Ya, Bu. Eva. Hadir, Bu. Febri Ranita. Hadir, Bu. Nur Hasana. Hadir. Kenapa Sana kok lemes? Belum sarapan tadi? Ya. Oh iya. Apalagi ya, selesai pelajaran makan ya. Nurita. Hadir. Syahida. Hadir, Bu. Umi Hani. Hadir, Bu. Sakit apa nak? Sakit lambung katanya. Oh alah, kebanyakan rujaan ya, Hani ya. Iya, mungkin, Bu. Gimana anak? Pertanyaan sudah selesai semua? Sudah, Bu. Apa ada kesulitan dalam pembuatan pertanyaan? Tidak. Ada. Ngerjakannya bareng-bareng ya? Iya. Ada yang satu orang yang mengerjakan? Tidak. Bagus, sesuai dengan perjanjian kita di pertemuan yang lalu ya. Jadi kalian harus bekerja sama dengan kelompoknya. Bagus. Setelah kalian membuat peta, diharapkan kalian mampu kenal dengan ekosistem yang ada di sekitar kita. Kemarin kan kalian sudah buat peta, lalu mengidentifikasi ya, mana yang termasuk flora asiatis, mana yang termasuk flora bagian tengah dan bagian timur. Jadi diharapkan kalian mampu untuk menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan. Oke. Untuk mengingat kembali tujuan pembelajaran kita sama seperti yang kemarin ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan yang terakhir kalian mampu membuat peta persebaran flora dan fauna. Untuk pertemuan kali ini ada 3 macam penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Mufid. Yang pertama penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama mengikuti pembelajaran biografi akan Bu Mufid nilai. Kemudian yang kedua penilaian produk berupa produk peta yang sudah kalian kerjakan dan presentasi. Jadi nanti waktu kalian presentasi itu dinilai oleh Bu Mufid. Bu Mufid harap kalian tetap aktif ya. Walaupun di siang hari pembelajarannya kalian tetap aktif. Kemudian yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian diminta untuk mengerjakan soal formatif. Nah, dalam mengerjakan soalnya Bu Mufid minta kalian untuk dibaca ya soalnya ya. Ya. Jangan asal mengerjakannya itu. Nah, untuk kegiatan kita setelah ini yaitu presentasi. Nah, ini siapa dulu yang mau maju untuk presentasi? Ya, Bu. Ya, Cak. Ya. Kalau diacak Bu Mufid mau pilih kelompoknya Mbak Hikmah yang maju duluan. Yuk, Mbak Hikmah, silakan. Ayo semangat.
sampai dengan 15 September 2023 akibat dari salah satu pengunjung menggunakan flare untuk keperluan foto prewedding yang memicu munculnya api di tengah padang savana. Akibat dari kebakaran tersebut, lebih dari 500 hektar lahan vegetasi hangus terbakar, yaitu salah satunya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain yang dijelaskan Ibu tadi, kebakaran di Bukit Teletabis Bromo juga menimbulkan dampak buruk bagi satwa, termasuk elang, lutung Jawa, ular bumi tengger, dan kera ekor panjang berpotensi hilang akibat kebakaran tersebut. Faktor yang menyebabkan rusaknya persebaran flora di Bromo yaitu faktor makhluk hidup, faktor manusianya sendiri. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia adalah klimatik, edafik, dan fisiografis. Di bagian barat ada kantong semar, bunga anggrek, bunga cempaka kuning, daun sang, daun andalas, bunga rafflesia, bunga pul lepat sore, ada bunga anggrek hitam, ada pohon jati, ada buah gandaria jabar, salak condet, bunga kantil, dan bunga sedap malam. Bunga jangkung, nipak, sarang semut, buah merah, buah pemanjat, dan buah mawar. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sana. Apa saja faktor edafik yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia? Baik, akan saya jawab pertanyaannya. Faktor edafik diantaranya kandungan humus, unsur hara, tekstur, struktur tanah, dan ketersediaan air dalam pori-pori tanah. Ada pertanyaan lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Pipin. Bagaimana ciri-ciri flora bagian barat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pipin. Flora tipe Asia atau Asiatis memiliki ciri-ciri berikut ini. Memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, misalnya jati, melati, tuki, mahoni, dan sejenisnya. Selalu hijau sepanjang tahun, bersifat heterogen. Ya, itu tadi ya Mbak Pipin jawabannya dari Mbak Eva untuk pertanyaannya Mbak Pipin. Lanjut, ada yang mau tanya lagi? Saya, Bu. Oh ya, ayo, Lailin. Bagaimana kegiatan manusia dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Gini, manusia memiliki peran yang cukup penting terhadap persebaran flora dan fauna dalam suatu wilayah. Ada dua tindakan manusia yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, menjaga kelestarian atau merubah tatanan kehidupan flora dan fauna. Namun, kecenderungan manusia adalah merubah tatanan kehidupan flora dan fauna di Indonesia. Gitu. Nah, ya, jadi manusia itu cenderung melakukan perusakan gitu ya, maksudnya. Ya, seperti itu Mbak Lailin. Jadi Mbak Lailin sebagai seorang manusia yang baik diharapkan untuk tetap melestarikan apa Mbak Lailin? Melestarikan lingkungan seperti itu ya. Sekarang ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada dicukupkan dulu ya, sekian dulu ya untuk presentasi dari kelompok 1. Di sini saya ingin menanggapi untuk kelompok 1 ini presentasinya sudah bagus. Terus tadi untuk identifikasi floranya juga sudah sesuai ya. Ada flora di bagian barat, tengah, dan timur. Kemudian penguasaan materinya juga sudah bagus. Saya hanya ingin menambahkan di sini salah satu cara untuk melestarikan flora di Indonesia yaitu dengan cara konservasi. Nah, konservasi ini bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, konservasi in situ, dan yang kedua konservasi apa? Ex situ. Ya, betul, konservasi ex situ. Nah, jenis konservasi, contoh konservasi ex situ yaitu dengan membangun kebun raya. Contohnya, kalau kalian di sini ada nggak yang pernah ke Malang? Pernah.
Lah, untuk konservasi in situ, contohnya cagar alam yang ada di Baluran. Ada yang pernah ke sana? Ada di mana Baluran itu? Di daerah mana? Banyuwangi. Di daerah Banyuwangi. Jawa mana? Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur. Pinter. Ya, ditutup sudah presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompoknya siapa ya yang mau maju ya? Ya, kelompoknya Mbak Sarida. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami persebaran fauna di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Umi, saya Pipin, saya Sida, ini saya Bukti. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan dari garis Wallace dan Weber. 1. Fauna asiatis, 2. Fauna peralihan, 3. Fauna australis. Di bagian fauna asiatis ada burung kutilang, burung manda dengkur, tapir, bekatan, burung merak, rusa, orangutan, ayam bekicot, tapir, dan banyak lagi. Di bagian peralihan ada komodo, anoa, burung dulang kantong, burung maleo, penyu, ikan duyung. Oke, dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nani. Apa perbedaan fauna daerah asiatis dengan australis? Yuk, siapa yang mau jawab pertanyaannya Mbak Nani? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nani. Di daerah asiatis banyak terdapat hewan mamalia besar, sedangkan di daerah australis banyak terdapat hewan berkantung. Ya, jadi itu ya perbedaannya ya Mbak Nani. Iya, Sudah jelas Mbak Nani? Sudah. Mungkin ada yang lain yang mau tanya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ikna. Apa saja permasalahan fauna yang ada di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hikmah. Ada 2 masalah terkait fauna di Indonesia, yaitu kepunahan karena perburuan liar untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah eksploitasi berlebihan, yaitu pengambilan sumber daya sampai sumber daya tersebut berkurang. Ya, jadi itu ya jawabannya. Sudah bisa dipahami Mbak Nani, Mbak Hikmah? Ya, sudah. Kalau sudah, ada satu lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Upaya apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi kepunahan? Ya, yuk, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Pipin. Ya. Yang semangat Mbak Pipin jawabnya, yuk. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Kita dapat melakukan edukasi dan sosialisasi, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penanggaran, membuat papan larangan, melaporkan orang yang berburu satwa langka, hindari transaksi binatang langka. Ya, jadi itu tadi berbagai macam upaya untuk menghindari kepunahan ya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada, Bu. Sudah ada. Kalau sudah tidak ada, saya hanya ingin menambahkan ya untuk penampilan dari kelompoknya Mbak Uni tadi sudah bagus. Untuk produknya juga sudah bagus ya. Identifikasi faunanya juga sudah sesuai. Tadi pembagian faunanya berdasarkan garis apa? Garis
Iya, garis Wallace dan garis Weber. Jadi dibagi menjadi 3 bagian ya. Di sini saya akan menambahkan untuk jenis unggas atau burung yang berada di daerah Asiatis itu cenderung berwarna gelap. Sedangkan untuk unggas di daerah Australis itu warnanya terang atau cantik-cantik ya. Contohnya apa? Unggas yang di daerah Papua atau ya, betul sekali. Contohnya burung cendrawasih seperti itu. Oke, baik. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Nah, di sini Bu Mufi juga ingin membagikan lembar refleksi. Nanti kalian tulis ya. Ya, Bu. Ya, jadi di situ ada beberapa pertanyaan wawancara. Yang sudah bisa dikumpulkan di meja depan. Baik, kita tadi sudah presentasi, kemudian sudah mengisi lembar refleksi. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, faktor persebaran flora dan fauna ada berapa tadi anak-anak? Ada 4. Yang pertama, iklim. Ya, iklim atau klimatik. Ya. Kemudian yang kedua, edafik. Edafik ini berhubungan dengan apa, Nana? Ya, betul, jenis tanah. Jadi jenis tanah di daerah Asiatis tentu berbeda dengan Australis, ya. Daerah Australis itu cenderung suhunya panas apa dingin? Sebelah timur, panas apa dingin? Panas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fisiografis ini berhubungan dengan daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan jelas berbeda dengan dataran rendah. Dataran tinggi biasanya ada pohon apa saja di sana? Kelapa. Ada kelapa. Ada apa lagi? Durian. Ya, ada durian. Kalau di dataran rendah nggak bisa ya durian? Bisa. Itu merupakan salah satu faktor persebaran flora di Indonesia. Kemudian yang terakhir, makhluk hidup.
berwarna atau cenderung berwarna gelap. ya. Biar kalian tetap semangat, kita lakukan ice breathing dulu ya anak. Yuk berdiri dulu semuanya. Sudah siap semua ya? Ya. Semangat ya. Yuk, semangat. Di sini, di sini. Nah, keluar. Nah, yuk. Baik, sekarang tiba saatnya kalian mengerjakan soal formatif. Mungkin bagaikan ya soalnya. Sudah selesai semua, Nana? Sudah. Kalau sudah selesai, terima kasih ya Nana untuk semangatnya hari ini mengikuti pembelajaran geografi. Jangan lupa untuk mempelajari bab selanjutnya yang Nana untuk pertemuan kita di minggu yang akan datang. Ya.